Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan lanjutkan materi statistika, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Ada beberapa ukuran penyebaran data. Saya mulai dari jangkauan. Jangkauan biasanya disingkat J. Jangkauan itu adalah X maksimum dikurang X minimum. Maksudnya adalah jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian jangkauan antar kuartil atau biasa disebutkan dengan hamparan, disingkat H. Hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1 atau jangkauan sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya simpangan kuartil atau biasa disebutkan juga jangkauan semi interkuartil, disingkat QD. QD sama dengan setengah dari hamparan atau sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. QD. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ukuran penyebaran data berikut simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disingkat SR. Salah satu rumusnya sigma mutlak XI kurang rata-rata per N. Yang ini garis lurus di sini ada dua, namanya harga mutlak. Mutlak itu berarti mempositifkan. Kemudian bisa juga menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata per sigma FI. Ini digunakan jika frekuensinya banyak. Ini kalau digunakan kalau frekuensinya sedikit. Kemudian ragam atau varians. Ragam atau varians dilambangkan S kuadrat dengan rumus sigma buka kurung XI dikurang rata-rata tutup kurung kuadrat per N. Atau bisa juga digunakan S kuadrat sama dengan sigma FI buka kurung XI kurang rata-rata kuadrat per sigma FI. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku atau disebutkan juga standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam. Simpangan baku dilambangkan S. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Berarti S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi rumusnya sama, cuma simpangan baku itu menggunakan akar. Jadi S sama dengan akar sigma XI dikurang rata-rata kuadrat per N. Atau S sama dengan akar sigma FI buka kurung XI kurang rata-rata kuadrat per sigma FI. Demikianlah rumus-rumus yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data. Agar lebih jelas, saya akan berikan beberapa contoh. Contoh pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan kuartil maksudnya jangkauan antar kuartil. Dan simpangan kuartil dari data berikut. Ini datanya. Bagaimana menyelesaikannya? Tentu karena berhubungan dengan kuartil, yang pertama adalah data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini sudah saya urutkan.
Kita hitung berapa banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Datanya sudah kita urutkan, berarti tinggal melihat berapa yang terkecil dan yang terbesar. X minimum sama dengan 5. X maksimum sama dengan 17. Kuartil 1 dan kuartil 3 berapa? Kembali kita lagi ke median. Ingat, median membagi data menjadi dua bagian yang sama. Kita lihat banyaknya data 13. Ingat, kalau datanya ganjil berarti median itu menjadi data ke N plus 1 per 2. Berarti data ke 13 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 7. Kita hitung data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, data ke-7 tepat pada angka 9. Inilah yang menjadi median. Kemudian kita cari kuartil 1. Bagaimana caranya? Data yang sudah dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Yang ini kita bagi 2 untuk mencari kuartil 1. Kita hitung ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti tinggal bagi 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di pertengahan antara angka 7 dan 7. Berarti kuartil satunya 7 plus 7 per 2. Sama dengan 7. Kuartil 3 yang ini juga kita bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3, 3. Berarti letaknya adalah kuartil 3 pertengahan 12 dan 13. Dia menjadi kuartil 3-nya 12 plus 13 per 2. Sama dengan 12,5. Kita sudah cari itu, berarti akan mudah untuk menentukan ukuran penyebaran data yang ada di sini. Jangkauannya tadi J. Jangkauan itu tadi rumusnya X maksimum kurang X minimum. Sama dengan 17 kurang 5. Berapa 17 kurang 5 dulu? 12. Jangkauan kuartil yang disingkat H. Tadi apa rumusnya? Kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 12,5 dikurang 7. Berapa? 5,5. Oke. Kemudian simpangan kuartil. Apa tadi simpangan kuartil yang disingkat QD? Setengah dari hamparan. Hamparannya kita sudah cari. Berarti setengah dikali 5,5 sama dengan 2,75. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Ini datanya. Dalam menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, kita harus tahu terlebih dahulu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya dihitung terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan sigma xi per n. Sama dengan, ini sudah saya tuliskan, saya jumlahkan dari angka terkecil ke yang terbesar supaya lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada banyak 8 datanya. Tinggal jumlahkan. Ini jumlahkan 40 per 8 sama dengan 5. Jadi rata-ratanya sama dengan 5. Baru kita bisa cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata saya gunakan rumus yang ini. SR sama dengan sigma FI mutlak dari XI kurang rata-rata per sigma FI. Kita gunakan yang ada frekuensinya. Yang walaupun di sini angka 3, frekuensinya itu cuma 1. Jadi tidak perlu kita tulis. Dengan demikian sesuai dengan rumus mutlak 3 dikurang 5. Mutlak XI kurang rata-rata. Ditambah 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti frekuensinya 3. Mutlak 4 dikurang 5 rata-rata. Plus 5-nya ada berapa? Ada 2 frekuensinya. 2 mutlak. 5 kurang 5. Plus 7-nya berapa? Cuma 1. 7 kurang 5. Mutlak.
8-nya ada berapa? 1 juga. 8 kurang 5 mutlak. Per jumlah frekuensinya 8. Sama dengan 3 kurang 5 mutlak 2 tambah 3, yang ini mutlak 1, 2 kali 5 kurang 5, 0 mutlak 0, 7 kurang 5 mutlak 2, tambah 8 kurang 5 mutlak 3 per 8. Ingat, harga mutlak itu maksudnya mempositifkan. Berarti ini menjadi 2. Tambah, ini min 1, mutlaknya 1, berarti ini langsung kalikan saja 3. Yang ini 0, tambah 2, tambah 3 per 8. Sama dengan, jumlahkan 10 per 8. Atau sama dengan, bisa 5 per 4. Atau bisa juga 1,25. Inilah simpangan rata-ratanya. Kemudian kita lanjutkan menentukan ragam dan simpangan baku. Ragam. Kita cari dulu ragamnya. Ragam dari datanya saya tuliskan kembali nih, terurut dari kecil ke yang terbesar. Saya gunakan juga rumus ragam S kuadrat sama dengan sigma Fi buka kurung Xi kurang rata-rata tutup kurung kuadrat per sigma Fi. Frekuensi di angka 3, 1 berarti tidak ditulis, langsung saja Xi kurang rata-rata, 3 kurang rata-ratanya tadi ada berapa? Rata-ratanya sama dengan 5. Tinggal masukkan 3 kurang 5 kuadrat ditambah angka 4-nya ada 3. Ini menjadi 4 kurang 5 kuadrat tambah 5-nya ada berapa? Ada 2. 2 kali 5 kurang 5 kuadrat tambah 7-nya ada 1. 7 kurang 5 kuadrat tambah 8-nya cuma 1. 8 kurang 5 kuadrat. Per jumlah frekuensinya ada berapa? Tadi sama dengan 8. Sama dengan 3 kurang 5 kuadrat min 2 kuadrat tambah 3 kali min 1 kuadrat 2 kali 0 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat per 8. Langsung saja 4 min 1 pangkat 2 itu 1 kali 3, 3. Ini jadi 0. 2 pangkat 2, 4. 9 per 8. Sama dengan, jumlahkan. 7, 11, 20 per 8. Atau sama dengan 20 per 8 itu berapa? Bisa juga kita bagi 4 menjadi 5 per berapa? 2. Atau sama dengan 2,5. Inilah yang menjadi ragamnya. Kemudian yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku. Atau standar deviasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Berarti ragamnya sudah ditemukan, tinggal langsung saja. Maka S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 20 per 8. Atau akar dari 10 per 4. Ini supaya lebih mudah dalam menyederhanakan. Maka S sama dengan, ini menjadi apa? Setengah akar 10. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, kamu akan mengerti dan memahami bagaimana cara mencari ukuran penyebaran data. Dan saya harapkan dengan penjelasan saya ini kamu bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data. Baiklah, akhir kata saya ucapkan
Terima kasih.